Bab 366 Master, apa Anda menerima murid? Pandangan semua orang mengikuti bola bowling yang berputar. Bam, bam, bam. Bola bowling terus berputar mengenai 10 pin dengan tepat dan langsung menjatuhkan semuanya. Strike! Semuanya jatuh lagi. Apakah ini teknik bola berputar? Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran bola bowling berkecepatan tinggi digunakan untuk umpan balik dari sentuhan badan pin dan gaya pantul yang dihasilkan membuat bola bowling menabrak pin lain lagi. Dia memang hebat. Wah, dia memang ahli. Aku berlatih 1,5 tahun demi teknik ini, sekarang juga hanya berhasil sesekali saja. Kerumunan penggemar bowling merasa sangat terkejut. Wah, kakak ipar hebat. Jenny bertepuk tangan dengan senang. Angel juga melihat Valentino dengan bangga. Ekspresi Hans dan lainnya sangat masam. Mereka tidak menyangka Valentino sekali lagi mencetak poin sempurna. Pertama kali dia asal-asalan, tapi kali ini Valentino jelas-jelas tidak bisa main bowling, dia bahkan tidak tahu teknik dasarnya. Kamu mau makan yang mana? Valentino membalikkan badan menunjuk bola di depannya sambil menanyakan Hans. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Bola bowling terbuat dari resin polyester dan karet keras di bagian luar. Siapa yang sanggup menelannya? Sebelum membahas bisa dicerna atau tidak, apakah Hans punya kekuatan menggigit sebagus ini? Apa dia sanggup mengunyah? Kamu asal-asalan. Kamu main sekali lagi? Hans berteriak dengan tidak senang. Valentino tertegun sesaat, lalu menganggukkan kepala berkata, "Baik, aku akan memuaskanmu." Dia kembali mengambil bola, lalu berjalan ke lintasan lain. Kali ini, seluruh penggemar bowling memusatkan perhatian mereka di pergelangan tangan Valentino. Mereka ingin melihat cara bermainnya. Mereka jarang bertemu dengan ahli seperti ini, jadi mereka merasa pantas kalau bisa belajar dari Valentino. Kini, Valentino tetap tidak membungkuk. Dia tetap berdiri tegak. Dia perlahan memiringkan badan dan melemparkan bola keluar. Bam! Bola bowling jatuh di atas lintasan dan berputar dengan cepat, tapi putaran kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kekuatan putaran yang unik membuat bola bowling bukan lurus ke depan, melainkan seperti tali busur. Astaga! Bola busur! Itu adalah bola busur! Aku hanya pernah melihat satu kali di TV. Ini, bahkan Atra juga sulit membuat bola busur. Kalian minggir dulu, aku mau merekamnya. Saat melihat bola bergerak di lintasan, mereka semua sudah tahu kalau kali ini akan strike lagi. Bola busur menggunakan gaya rotasi unik yang membuat bola bowling menghasilkan lintasan busur standar. Saat bola bowling menyentuh pin, bola tidak akan berhenti berputar ataupun jatuh ke dalam lubang, melainkan akan mengikuti garis busur melintas ke satu sisi menyentuh pin lain. Bam! Terang! Bola bowling membentuk garis busur yang indah dan menjatuhkan 10 pin ini. Hari ini Valentino memainkan 3 kali dan strike sebanyak 3 kali. 1 kali adalah kebetulan, 2 kali adalah kebetulan, apakah 3 kali masih kebetulan? Valentino memang orang hebat. Semua orang sangat tercengang. Terutama Jenny dan Angel, mereka tidak menyangka Valentino bisa bermain hiburan kelas atas ini. Mereka sangat sulit menyamakan Valentino bapak rumah tangga dengan hiburan kelas atas ini. Kamu mau makan atau tidak? Valentino menoleh ke arah Hans. Aku tidak terima. Kamu hanya asal-asalan. Ekspresi Hans semakin masam. Valentino terdiam beberapa saat, setelah itu dia berjalan ke lintasan selanjutnya. Berhubungan Hans tidak terima, maka dia akan memuaskannya. Kini, seluruh arena bowling menjadi panggung solo Valentino. Pertunjukan solo. Bam! Bola bowling dilempar dan langsung menjatuhkan semua pin. Dia asal-asalan! Teriak Hans. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Hans berteriak lagi. Bam! Strike lagi. Asal-asalan! Suara Hans menjadi semakin rendah. Bam! Bam! Shoot! Setiap lemparan Valentino bergerak sampai ujung, pin bowling pasti jatuh semuanya. Semuanya strike. Awalnya Hans masih sangat keras, sampai akhir suaranya perlahan menjadi kecil dan menghilang. Valentino bermain 10 kali, semuanya selalu poin sempurna. Ini membuat semua orang di tempat sangat terkejut. Meskipun Hans sangat tidak puas, sekarang dia terpaksa menerima kenyataan ini. Kemampuan bowling Valentino lebih hebat dibandingkan atlet profesional. Kemampuan Hans bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Valentino menghabiskan lintasan pertama sampai lintasan ke-10 dengan poin sempurna. Semua orang sangat terkejut melihat ini. Hans tidak berani membantah lagi. Menurutku, kekuatan gigimu mungkin tidak sebagus ini. Jadi kamu tidak perlu makan bola ini lagi. Namun, kalau kamu mau makan, aku juga tidak melarangmu. Ucap Valentino sambil membalikkan badan dengan tangan di punggung. Hans sangat emosi, tapi dia tidak berani menjawab. Seorang pria harus berani mengakui kekalahan. Di depan banyak orang, dia harus menjadi pria yang menepati janji. Namun, apakah dia benar-benar akan menggigit bola bowling? Jenny dalam hati sangat berterima kasih dengan Valentino. Dia tahu Valentino tidak mempermasalahkan karena Jenny. Sudahlah. Kak Hans, ayo kita pergi ke pemandian air panas, nanti tidak ada tempat kalau kita kelamaan. Lian maju untuk mencairkan suasana menarik Hans berjalan keluar. Tentu saja Hans mengikuti Lian pergi. Rina dan lainnya melirik Valentino sekilas, setelah itu mengikuti mereka pergi.
Jenny mengajak Valentino dan Angel karena dia menyukai Hans. Tuan, salah. Master, apakah Anda menerima murid? Pria parubaya dengan jam tangan emas melihat Valentino dengan tatapan penuh harapan. Master, terimalah saya jadi murid Anda, soal biaya terserah berapa saja juga. Master. Dalam sesaat, Valentino bertiga dikelilingi seperti artis. Valentino sangat canggung, dia hanya menolak mereka, setelah itu membawa Angel berdua keluar dari arena bowling. Astaga, kakak ipar, kalau kamu buka les bowling dan menerima mereka menjadi muridmu, kamu dalam sesaat bisa mendapatkan 2 miliar. Ucap Jenny dengan senang. Hari ini aku hanya menemani kalian bermain, jadi aku tidak melakukan hal lain. Jawab Valentino sambil tertawa. Baiklah, ayo pergi ke pemandian air panas. Jenny menganggukkan kepala dan berlari ke depan. Bab 367 Wonder di Lusan. Melihat Jenny seperti kupu-kupu yang terbang jauh, Valentino dan Angel saling bertatapan dengan pasrah. Rain Onsen memiliki kualitas air yang jernih. Di sisi kolam pemandian dipenuhi dengan tanaman hijau. Pemandangan yang nyaman membuat orang sangat terpesona. Suara tawaan yang keras terdengar dari kolam pemandian air panas. Awalnya Valentino tidak mau ganti baju untuk berendam karena lukanya belum pulih, tapi karena Jenny terus-menerus memaksanya, jadi dia terpaksa ganti celana renang. Hans, Jenny dan lainnya sangat terkejut melihat Valentino berjalan keluar dari ruang ganti dengan celana renang. Saat melihat badan Valentino yang dipenuhi oleh lilitan perban, Jenny merasa sangat kasihan dan merasa bersalah. Angel menepuk punggung Jenny sambil menggenggam tangannya. Hans dan Rina malah dikejutkan oleh postur tubuh Valentino. Otot perutnya yang berbentuk dan berliku terlihat sangat kekar. Tidak ada yang menyangka bahwa Valentino yang terlihat tidak kekar saat berpakaian, ternyata punya postur tubuh yang begitu sempurna. Kalimat cocok yang bisa menggambarkannya adalah terlihat kurus saat berpakaian, ternyata ada otot di balik itu. Ayo jalan. Selesai berendam di onsen, kita masih ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Ucap Hans. Semua orang berjalan ke arah onsen. Mereka semua sangat senang melihat kolam onsen yang sangat bersih. Rina dan beberapa perempuan lainnya memakai baju renang menunjukkan tubuh mereka yang sangat seksi. Angel dan Jenny juga memakai pakaian renang, tapi sangat tertutup. Valentino duduk di kursi sandaran pinggir onsen sambil melihat Jenny yang bermain air di kejauhan. Ada banyak orang berendam di onsen, semua perempuan berpakaian bikini bercorak seperti bunga yang berlomba untuk bermekaran. Berbeda dengan Angel, ia malah duduk di pinggir onsen menemani Valentino sambil menggoyangkan telapak kaki di dalam air. Riak air mencerminkan wajah Angel yang menawan. Orang-orang datang untuk berendam di onsen, kamu datang untuk berendam kaki? Ucap Valentino sambil tertawa. Cih, apa tidak boleh? Namun, air ini sangat hangat loh, ayo coba. Angel mengajak Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya sambil bersandar dan memejamkan matanya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa bersantai. Jenny sedang bermain perang air dengan beberapa perempuan lainnya. Kamu jaga Jenny, di sini tidak aman. Ucap Valentino. Dia sudah besar. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Angel menganggukkan kepala. Penampilan Jenny, Rina dan beberapa perempuan lainnya sangat menawan. Tanpa sadar, mereka menarik perhatian dari beberapa pria saat sedang bermain. Melihat keberadaan Hans di tempat, banyak laki-laki langsung menghilangkan niat untuk mendekat. Namun, masih ada beberapa anak muda yang mendekat ke arah mereka. Badan beberapa anak muda ini dipenuhi dengan tato. Melihat beberapa anak muda ini mencurigakan, Valentino langsung duduk tegak dan mau memanggil Jenny untuk kembali. Ha? Terimalah pukulanku ini. Rina tertawa lalu memukul air ke arah seorang perempuan. Biur! Pukulan air itu tidak hanya mengena perempuan itu, bahkan membuat seorang anak muda asing basah kuyup. Anak muda ini adalah salah satu dari anak muda bertato. Suasana di tempat menjadi hening dalam sekejap, Rina juga sangat terkejut. Sebenarnya di tempat ini adalah hal yang normal kalau air terciprat ke orang di sekitar. Namun, beberapa anak muda ini terlihat jelas punya niat jahat. Di saat mereka sedang memikirkan cara untuk mendekatinya, Rina malah mengantarkan dirinya ke lubang harimau. Bukankah ini membuat mereka senang? Apa maksudmu? Kenapa kamu sengaja menyemburkan air ke mukaku? Tanya anak muda. Awalnya Rina tertegun sesaat, setelah itu dia dengan sombong berkata. Bukankah hanya terciprat saja? Kenapa heboh sekali? Hei, kalau kamu minta maaf samaku, aku akan memaafkanmu. Kamu ini menyemburkan air ke badanku, tapi kamu malah lebih sombong dari aku? Anak muda itu mengatakan sambil maju ke arah Rina. Teman-teman, jangan gegabah. Mari bicarakan baik-baik. Seorang pria yang datang bersamanya langsung menghentikannya. Inyah, sini ku beri kamu pelajaran. Anak muda ini mendorong laki-laki itu, lalu menarik lengan Rina. Ayo bicarakan di sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Ucap Rina sambil melawan. Valentino melihat kondisi ini sambil mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa mengatakan salah benar dalam masalah ini. Awalnya anak muda itu memang punya niat buruk, tapi sifat Rina terlalu sombong. Jadi tidak aneh kalau masalah ini menjadi begitu besar. Hans dan lainnya maju untuk menghentikannya. Tapi beberapa teman anak muda itu juga bergerak ke sisi Hans. Dalam sesaat, Rina dibawa ke arah kolam yang dangkal. Hans dan lainnya juga ikut ke sana. Wisatawan lain di onsen juga langsung melihat ke arah sini. Minta maaf. Anak muda memelototi Rina.
Hei, dia adalah anak perempuan dari grup Star Media. Aku dari grup Chonsan. Kita semua saling kenal. Ayolah, jangan permalukan aku. Ucap Lian. Semua orang di onsen langsung terkejut saat mendengar kata-kata Lian, karena dua perusahaan ini lumayan terkenal. Meskipun tidak terlalu terkenal di kota Neo, tapi di distrik termasuk perusahaan yang lumayan terkenal. Grup Star Media, grup Chonsan? Apaan kamu? Inyah. Anak muda itu malah tidak memedulikannya, dia langsung menampar Lian. Pelah. Tamparan ini membuat Lian hampir terjatuh. Apa kamu tidak tahu grup Chonsan? Lian menegur sambil memegang wajahnya. Apa kamu tahu Wonder Dilusan? Anak muda itu menanyakan Lian dengan tatapan sinis. Kata Wonder Dilusan langsung membuat seluruh onsen menjadi hening. Siapa yang tidak tahu Wonder Dilusan di distrik barat kota Neo? Dari tampak luar, ini adalah perusahaan keamanan, tapi kenyataannya itu adalah mafia. Dengar kabar, Wonder Dilusan bahkan punya hubungan dengan Black Tiger Security di kota Neo. Kekuatan lokal tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau ingin membuka usaha di sini, maka harus bersilaturahmi dengan Wonder Dilusan. Grup Chonsan memang perusahaan yang hebat, tapi bagi Wonder Dilusan bukanlah apapun. Namaku Prabu Wartanto, aku adalah anak buah dari bos Kadron. Sekarang kamu sudah tahu, kan? Kalau sudah tahu, kamu diam-diam di sana. Anak muda itu tertawa dengan licik. Lian langsung terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Kuberitahu kalian semua, hari ini kalian semua harus minta maaf denganku, kemudian aku masih mau mempertimbangkan untuk memaafkan kalian atau tidak. Prabu melambaikan tangan dan berkata dengan arogan. Ekspresi Rina menjadi sangat tegang, dia tidak menyangka dirinya menyinggung bawahan Wonder Dilusan. Hans, aku pergi mencari kakak iparku. Dia punya banyak kenalan. Jenny menarik tangan Hans. Bab 368 jaga mulutmu. Jenny seharusnya tidak mengatakan ini, karena Hans langsung tertegun di tempat begitu dia mendengarnya. Dalam bowling, aku memang tidak sebaik Valentino itu, tapi dalam hal koneksi, masa aku juga tidak sebanding dengan si brengsek yang hidupnya hanya bersantai-santai itu. Ujar Hans dalam hati. Siapa kenalan kakak iparmu itu? Juru masaknya. Aku saja yang menyelesaikan masalah ini. Ujar Hans yang terlihat sedikit tidak sabar. Hans berpikir sejenak, lalu melangkah maju ke depan Prabu dan berkata, Bu, izinkan aku menelpon sebentar. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman dan mencelakai keluarga kita sendiri. Prabu menoleh sedikit, lalu bertanya sambil menyipitkan matanya. Coba katakan, memangnya kamu itu siapa? Sorot mata Hans terlihat marah, dia pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Oke, aku juga penasaran siapa yang berani mencampuri urusan Wonder Dilusan. Tutur Prabu sambil tersenyum meremehkan. Valentino, apa yang harus kita lakukan? Tanya Angel dengan cemas. Kita lihat dulu keadaannya. Jawab Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Valentino tidak mungkin bertindak seperti orang baik yang mampu menyelesaikan segala masalah di dunia ini. Dia memperlakukan teman-temannya dengan tulus, tapi Hans bukanlah temannya. Angel menanggapinya dengan suara ham lalu maju beberapa langkah untuk memanggil Jenny. Melihat Angel, mata Prabu langsung berbinar seolah-olah seperti seekor serigala kelaparan yang sedang melihat seekor domba kecil. Bagaimanapun juga, Angel jelas merupakan salah satu wanita tercantik dari yang tercantik. Jenny, Valentino mencarimu. Seru Angel. Tidak. Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Aku, kan, sudah bilang kalau setiap orang harus meminta maaf kepadaku. Kata-kataku itu tidak luput dari kalian berdua. Ternyata kalian berdua berada di pihak yang sama. Kalau begitu, kamu juga harus meminta maaf padaku. Tutur Prabu sambil tersenyum puas. Beberapa pemuda di belakangnya juga ikut tertawa. Baik, aku menunggumu. Hans mengakhiri panggilan dan segera berbalik ke Prabu. Jangan sombong, orang-orangku akan segera datang. Lihat saja nanti siapa yang akan meminta maaf kepada siapa. Tutur Hans dengan gaya memberontak. Melihat Hans begitu percaya diri, Lian dan yang lainnya langsung mendekap ke belakangnya seolah-olah mereka adalah bawahannya. Oke. Hari ini, kita akan melihat siapa yang meminta maaf. Walau di depan Prabu tertawa-tawa, dia sebenarnya kesal. Dia pun menarik sebuah bangku dan duduk di dekat kolam. Tidak ada orang yang keluar dari pemandian mata air panas karena mereka ingin melihat bagaimana berjalannya konvoy ini. Di sebuah clubhouse mewah yang terletak tidak jauh dari pemandian air panas. Clubhouse Rain Mansion ini dibangun menggunakan dana yang banyak. Baik tempat yang layak maupun yang tidak senonoh, semuanya tersedia di dalamnya. Selama ada uang, siapapun bisa menikmati layanan mewah layaknya seorang kaisar. Di dalam aula, dekorasinya bahkan lebih megah dibanding tampak depannya. Di sisi sebuah meja kristal besar, sekelompok orang sedang saling mendentingkan gelas wine mereka. Masing-masing orang ditemani seorang wanita cantik yang tinggi dan mengenakan cheongsam yang terbuka di bagian paha. Penampilan para wanita ini semuanya sangat cantik. Kalau dinilai, mereka setidaknya akan mendapatkan nilai 90 poin ke atas. Di luar clubhouse, mereka bagaikan dewa-dewa yang turun dari kahyangan. Namun, di dalam clubhouse, para wanita cantik ini hanya bekerja sebagai pelayan yang menuangkan anggur dan makanan seperti pelayan istana yang melayani kaisar. Kalau ada orang dari distrik barat yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut sampai tak berkutik. Orang-orang yang mengelilingi meja ini semuanya adalah petinggi-petinggi distrik barat. Kadron Zumandi, bos Wonder Dilusan, juga berada di sana. Di antara mereka semua,
siapa yang bukan merupakan bos besar atau orang penting di distrik barat? Namun, saat ini orang-orang itu hanya duduk di kursi bawah sambil menemani dua orang yang duduk di kursi utama. Salah satu dari dua orang itu adalah Ethan Sugiharto dari Black Tiger Security. Orang satunya lagi adalah Ketua Black Tiger Security, Ari Wongso, yang juga disebut Kak Ari. Dari depan, Black Tiger Security memang hanyalah sebuah perusahaan keamanan. Tapi siapapun mengetahui kalau mereka adalah pasukan gangster terbesar di kota Neo. Gelar perusahaan keamanan ini tak lebih dari sebuah nama untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Kak Ari, Anda tidak sering mendatangi distrik barat. Apakah Anda puas dengan jamuan dan layanan kami hari ini? Tanya Kadron sambil tersenyum tulus. Ya, akhir-akhir ini saya banyak urusan, jadi saya keluar untuk melepas stres. Jawab Ari dengan besar kepala. Kak Ari terlalu rendah hati. Siapapun tahu kalau keluarga Kak Ari adalah yang paling hebat di antara para gangster kota Neo. Semua geng lainnya yang lebih kecil seharusnya mendekat ke kalian. Canda Kadron yang berlakon sebagai Eri. Benar sekali, seluruh kota Neo berutang pada Kak Ari. Yang lain juga ikut mengulangi kata-kata yang sama, memang benar yang dikatakan Kadron. Begitu mendengar Kadron berkata demikian, ekspresi Eri dan Ethan tiba-tiba berubah dengan drastis dan secara tak terduga. Jaga mulutmu! Jaga mulutmu! Keduanya memarahi Kadron dengan serentak, bahkan Kadron pun sampai tertegun sejenak. Orang-orang di sana juga agak bingung. Sekarang kota Neo sudah banyak berubah. Tuan Valentino lah penguasa yang sebenarnya. Sudahlah, kalian juga tidak akan mengerti walau aku beritahu. Orang hebat seperti Tuan Valentino tidak akan pernah mendatangi tempat seperti ini, kata Ethan dengan jujur. Ketika membahas Valentino, sorot mata Eri dan Ethan langsung berubah. Mereka berbicara dengan rasa kagum yang datang dari lubuk hati mereka. Tuan Valentino itu siapa? Tanya Kadron yang sama penasarannya dengan pengunjung lainnya. Jangan harap kamu bisa bertemu dengannya. Tuan Valentino itu benar-benar bagaikan seorang dewa. Jawab Eri diikuti hela napas. Semua orang termasuk Kadron amat terkejut. Seorang penguasa seperti Eri yang sangat menakjubkan ini langsung bersikap begitu hormat begitu dua kata Tuan Valentino ini disebutkan. Orang-orang seperti Eri dan Ethan bahkan bisa menjilat darah dari ujung pisau. Mereka bahkan sudah begitu mengerikan, siapa yang bisa membuat mereka begitu segan? Tuan Valentino, nama itu pasti akan mereka ingat baik-baik. Sudahlah, Kak Eri, toh Anda sudah datang ke sini, untuk saat ini jangan pikirkan masalah itu dulu. Pemandian air panas Rand Mansion ini adalah destinasi wajib, nanti silakan pergi mencobanya. Sekalian untuk menghilangkan nasib buruk. Tutur Kadron sambil tersenyum. Jaga mulutmu. Boleh-boleh saja berendam di pemandian air panas, tapi tentu saja bukan untuk menghapus nasib buruk. Bisa berkenalan dengan Tuan Valentino adalah sebuah keberuntungan yang selalu kunantikan. Walaupun Valentino tidak berada di tempat yang sama dengan mereka, Eri tetap tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali, jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang terhadap Tuan Valentino ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak ingin kembali mengalami apa yang terjadi malam itu. Di area kolam air panas. Kira-kira 20 menit kemudian, 3 pemuda yang mengenakan pakaian berkelas datang menghampiri. Pemuda yang berdiri di depan memiliki gaya rambut bertekstur diwarnai abu-abu ban, seluruh pakaiannya juga mahal dan bermerek. Tuan Muda Letman! Sapa Hans dengan terburu-buru. Lah, orang itu bukannya Letman Yudian, Tuan Muda pertama keluarga grup Warhol. Benar. Di distrik barat, grup Warhol merupakan salah satu grup yang paling terkenal. Di pemandian air panas, seorang penduduk lokal distrik barat langsung berkata dengan terkejut. Tak disangka, orang itu benar-benar mengenal Tuan Muda Letman. Ternyata dia hebat juga. Melihat Letman menghampiri mereka, Lian dan yang lainnya secara spontan buru-buru menyapanya. Di antara mereka, Rina adalah yang paling bersemangat karena Letman adalah sang penyelamatnya. Namun, Prabu yang duduk di dekat kolam malah tidak panik sama sekali, seolah Letman tidak sepadan untuk dia lihat. Letman berjalan menghampiri dan bertanya dengan alis mengernyit. Ada apa ini? Tuan Muda Letman, dialah yang memaksa kami untuk tetap di sini dan bersikeras meminta kami semua untuk meminta maaf padanya. Jawab Hans dengan puas sambil menunjuk Prabu. Hans merasa cukup bangga karena dirinya bisa memanggil seorang tuan muda sekelas Letman. Rasa kesal yang dirasakannya dari saat menghadapi Valentino di arena bowling pun kembali mencuat dalam sekejap. Bab 369 membohongi publik. Bagaimanapun, semua orang yang hadir harus menuruti keinginan Hans agar terhindar dari masalah. Begitu, ya? Jangan takut, di distrik barat ini, semua orang juga harus menurutiku. Letman menoleh sedikit sesuai arah jari Hans. Aduh, Prabu? Tutur Letman sambil melihat Prabu dengan tercengang. Tuan Muda Letman. Prabu juga menanggapinya sambil tersenyum dan mengangguk. Tetapi dia tidak berdiri. Ada apa ini? Kamu berkelahi dengan temanku? Letman bertanya sambil melangkah maju. Keduanya terlihat sangat akrab. Melihat ini, semua orang termasuk Lian menghela napas lega. Letman dan Prabu saling mengenal dan bahkan terlihat sangat akrab, jadi masalah ini bisa diselesaikan dengan damai. Jenny, tadi kamu mengatakan bahwa saudara iparmu yang akan menyelesaikannya. Memangnya saudara iparmu mengenal orang penting seperti Tuan Letman ini? Tanya Hans dengan provokatif. Jenny sedikit terdiam dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Hans melirik Valentino dengan puas sambil memasang senyuman main-main. Valentino Wijaya. Dia bukanlah siapa-siapa. Prabu, sudahlah. Toh aku sudah di sini. Lupakan saja masalah ini dan kita anggap masalah ini sudah selesai saja.
bagaimana menurutmu? Tanya Letman sambil menyerahkan sebatang rokok kepada Prabu. Wah, kepala Letman Yudian ini sejak kapan menjadi sebesar ini? Secara tak terduga, Prabu tidak menerima rokok yang diberikan Letman. Letman agak mengernyit dan berbisik. Prabu, jangan bercanda begitu. Di depan kita ada banyak orang yang sedang menonton. Dia pun sekali lagi menyerahkan rokok itu ke hadapan Prabu. Prabu terkekeh dan menjawab. Letman Yudian, memangnya kamu ini siapa sampai layak bercanda denganku seperti ini? Prabu tersenyum, lalu tiba-tiba berdiri dan mematahkan rokok di tangan Letman itu. Sambil menunjuk Letman, dia menyentak. Karena aku pernah minum denganmu dan memanggilmu Tuan Muda Letman, sekarang kamu benar-benar menganggap dirimu seorang Tuan Muda. Temanmu bahkan menyeramkan air ke wajahku. Tak hanya tidak meminta maaf atas nama temanmu, sekarang kamu bahkan memperlakukanku seperti ini juga? Kamu kira kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan di distrik barat ini hanya karena kamu adalah Letman Yudian? Tanpa mengatakan apa-apa, datang-datang kamu langsung memintaku melupakan masalah ini? Kamu ini tidak mempunyai rasa malu, ya? Melihat Prabu berani menunjuk dan bahkan mengutuknya seperti itu, raut wajah Letman langsung berubah menjadi sangat tidak enak dipandang. Prabu, bagaimana, ya? Ayahku, kan, berteman dengan bosmu yang bernama Kadron Jumandi itu. Tutur Letman dengan suara rendah, dia sengaja memanfaatkan nama ayahnya. Bagaimanapun juga, Letman adalah salah satu anggota generasi kedua yang terkenal di distrik barat, jadi tentu saja dia tidak boleh dipermalukan di depan orang banyak. Berteman? Bahkan kalau ayahmu datang, masalah hari ini tidak akan selesai begitu saja. Balas Prabu dengan tampak menghina. Letman terlihat lebih kesal lagi sekarang. Dia pun berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kamu tidak berencana melupakan masalah ini, begitu? Langkahi dulu mayatku. Prabu tiba-tiba berdiri dan menampar Letman dengan keras. Telak! Tamparan itu sangat nyaring dan bergema di seluruh area pemandian air panas. Letman yang ditampar pun terhuyung-huyung dan tumbang ke satu sisi, lalu jatuh ke dalam kolam pemandian air panas sehingga terdengar bunyi bush. Semuanya terkejut. Letman Yudian, Tuan Muda pertama grup Wolho, ditampar Prabu begitu saja. Dalam sekejap, raut muka Hans juga terlihat berubah menjadi murka. Di distrik barat, orang paling hebat yang dikenalnya adalah Letman. Namun, Prabu telah mempermalukan Letman seperti itu, jadi apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Prabu Wartanto, kamu ini sudah kelewatan, bajingan! Teriak Letman yang tiba-tiba muncul dari kolam pemandian air panas. Seluruh badannya basah kuyup. Berlebihan? Memang benar aku berlebihan. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Aku juga tidak takut untuk memberitahumu alasan Kakak Drone begitu berani membohongi seluruh publik distrik barat. Alasannya adalah Tuan Ethan dari Black Tiger Security di kota Nao tak lain adalah paman pertamanya. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Prabu terkekeh dan menatap Letman dengan dingin. Ekspresi Letman yang awalnya masih marah seketika langsung berubah menjadi ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini. Ternyata Kadron memiliki hubungan seperti itu dengan Black Tiger Security dari kota Nao. Bahkan para penonton di area pemandian air panas juga ikut terdiam tanpa bersuara sedikit pun. Bagaimanapun, Black Tiger Security adalah kumpulan gangster terbesar di kota Nao, jadi kekuatan mereka benar-benar bukan main. Seluruh ekspresi Letman seketika berubah, Hans juga demikian. Wajah Lian, Rina dan yang lainnya juga memucat sampai tidak berwarna. Habis sudah. Begitulah isi pikiran setiap orang. Masalah hari ini sudah pasti mustahil diselesaikan. Hans, sepertinya kakak iparku dan si Ethan itu saling kenal. Aku akan meminta kakak iparku untuk memanggilnya. Setelah berpikir sejenak, Jani pun hendak berjalan menuju Valentino. Tidak ada gunanya. Kadron adalah adik iparnya Tuan Ethan, jadi walau Valentino benar-benar mengenal Tuan Ethan sekalipun, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sedekat apapun hubungan mereka, mana mungkin ada orang yang akan membantu orang luar dan bukan adik iparnya sendiri? Tanya Hans sambil mengerutkan kening untuk menghentikan tanggapan Jenny. Jenny masih agak bersikeras dan berbisik ke Hans. Tapi, kakak iparku seharusnya bisa menyelesaikannya. Sudahlah, diam saja. Geram Hans dengan marah. Jenny langsung menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Itu, Prabu, apakah yang kamu katakan itu benar adanya? Tanya Letman yang tercengang. Kalau tidak percaya, panggil saja ayahmu kemari dan tanyakan langsung kepadanya. Kak Kadron, Tuan Ethan dan Tuan Eri sedang minum-minum bersama. Kalau kamu tidak percaya, pergi dan lihat saja sendiri. Prabu mengusap-usap kedua tangannya dan berkata dengan provokatif. Mendengar ucapan ini, Jenny dan Angel yang awalnya ingin meminta Valentino untuk mengambil tindakan pun sontak menyerah. Walau dia memang kenal dengan Ethan, saat ini bahkan Kak Eri dari Black Tiger Security juga ada di sana. Jadi kemunculan Valentino mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Bagaimanapun, Ethan dan Eri Wonso sama sekali bukan berada di level yang sama. Itu. Letman terdiam selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Hans dan berkata, Hans, saat kamu memintaku datang kemari, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu telah memprovokasi Kak Kadron dan Tuan Ethan? Hans agak cemberut. Di benaknya, dia pun berpikir, mana ku tahu. Kamu ini mendorongku ke lubang buaya, tahu? Letman kini benar-benar telah berpindah pihak. Dia memang datang untuk membantu Hans menyelesaikan masalah dan berdamai. Tetapi dia langsung tertekan sampai terpaksa bertindak seperti ini begitu mendengar nama Black Tiger Security. Prabu hanya menonton dengan ekspresi main-main dan merasa makin bersemangat.
Tuan Muda Letman tidak boleh mengabaikan kami begitu saja. Tutur Hans dengan tubuh yang bergetar. Sudahlah, biarkan Prabu yang menanganinya saja. Letman pun melambaikan tangannya dan berdiri di samping tanpa berniat campur tangan. Jantung Hans dan yang lainnya terus berdetak kencang. Prabu hanya tertawa dan berdiri di dekat kolam sambil melihat para penonton dengan tampang merendahkan. Layaknya seorang kaisar, sorot matanya arogan dan menyapu semua penonton. Tidak ada yang berani menatapnya selama lebih dari 1 detik. Apapun yang dikatakan Prabu Wartanto harus dilaksanakan. Hari ini, tidak ada satu pun dari kalian yang luput. Yang pria, berbungkuk dan minta maaf padaku. Buat para gadis, kalian juga harus meminta maaf, lalu pijat bau dan kakiku sampai aku puas. Sampai selesai, tidak ada yang boleh meninggalkan Rain Mansion. Perintah Prabu kepada semua orang.